Puji Tuhan. Bapak Ibu pernah gak berdoa sama Tuhan ketika menghadapi pergumulan hidup ini atau tekanan atau badai kehidupan ini? Tuhan, aku sudah enggak apa? Sudah enggak apa? Enggak kuat katanya. Tuhan, aku sudah enggak kuat lagi. Tuhan, aku sudah enggak sanggup lagi. Aku Tuhan sudah enggak bisa lagi. Saudara, ya, banyak orang mengatakan demikian ketika dia berdoa kepada Tuhan ketika ada badai kehidupan yang menimpanya. Aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu lagi, aku sudah tidak bertahan lagi. Nah saudara, malam hari saya ini mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk belajar dari seorang yang berada di balik terali besi, yaitu di penjara. Kalau orang di penjara itu kira-kira enak enggak saudara? Pernah mengalami tak? Kok bisa berkata enggak, saudara? Saudara, ketika saya pelayanan di penjara, saudara, pertama kali saya, tegang, saudara. Ya, tegang sekali. Ada rasa takut. Ya, jangan-jangan nanti saya khotbah enggak sesuai, menyinggung dia. Tahu-tahu apa, saudara? Digebuki di situ rame-rame, saudara. Saudara, saya lihat wajahnya bukan wajah seperti saudara ini, bulat-bulat begitu, mukanya ceria begitu ya. Walaupun ada badai kehidupan tapi masih saudara bisa nyanyi, bisa menyembah, bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat mukanya tegang-tegang, saudara. Ya, tegang-tegang. Saudara, ya. Sangat menakutkan. Tapi saudara, Rasul Paulus, sekalipun di penjara, ya, dia tetap bisa seperti kita lakukan malam hari ini. Dia tetap memuji dan menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga terjadi apa? Terjadi apa? Mujizat. Ya, terjadi mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Oleh karena itu malam hari ini mari kita belajar bahwa dalam segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, saudara. Saya ingin mengajak kembali untuk mengingat akan firman Tuhan ini dan saudara tanam dalam hati saudara. Ya. Bahwa ayat ini ditulis ketika Paulus bukan berada di tengah-tengah seperti kita alami saat ini. Sedang di gedung yang ber-AC, saudara. Di kursi yang empuk. Yang bisa kalau enggak hati-hati kita bisa saudara? Ngantuk. Ya saudara. Apalagi dikipasi dengan angin yang begini segernya saudara. Ya, habis makan lagi. Siang kerja keras lagi. Duduk diam langsung saudara? Lenggut saudara. Dipikir amin padahal itu dia sudah. Lama-lama ada suara saudara? Krok. Saudara. Ya. Lagi doa rame-rame saudara. Kok bisa? Ini terjadi saudara. Terjadi benar saudara. Mungkin karena dia punya penyakit saudara? Diabetes. Memang saudara, dia punya penyakit diabetes. Jadi kalau duduk saudara, besuk juga begitu saudara. Lagi besuk saudara, lagi ngobrol yang lainnya, dia diam aja. Saudara, enak sekali saudara ya. Saudara, Filipi 4 ayat 13, mari kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Dan kita suarakan dengan keras supaya roh kita mendengar akan perkataan firman Tuhan ini. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kataku ganti nama saudara. Ya, segala perkara dapat Purwanto tanggung. Ya, jadi nama saudara sebut masing-masing supaya saudara sadar bahwa saya mampu, saya bisa menanggung segala sesuatu. Amin. Ganti nama saudara. 1, 2, 3. Segala perkara dapat Purwanto tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saudara,
Katakan ayat-ayat ini ketika saudara menghadapi situasi yang enggak mudah untuk dijalani. Saudara, ayat ini ditulis sekali lagi pada saat Paulus sedang berada di dalam penjara di Filipi. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul di sana itu dijelaskan. Paulus tangannya, kakinya dirantai. Ya. Kalau sekarang ini kan kalau keluar dari penjara baru apa saudara? Baru apa? Betul ya. Tapi setelah masuk penjara, ini kok mati-mati ya? Cek. Ya, saudara. Jadi Paulus sedang berada di penjara bukan dengan bebas. Sudah tempatnya enggak bebas, tangan dan kakinya diborgol. Sudah bisa bayangkan bagaimana kesulitan yang dialami oleh Paulus. Situasi yang sangat sulit dihadapi oleh Paulus. Kalau tangan dan kakinya diborgol mau kemana-mana kira-kira gimana saudara? Sangat susah. Tapi itu yang dialami Paulus. Tapi di tengah-tengah situasi semacam itu, kitab Filipi itu disebut kitab sukacita. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, tetapi Paulus bisa tetap bersukacita. Sehingga kalau sudah baca ayat yang ke-10 dikatakan apa? Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Padahal sedang berada dalam penjara, tangan kakinya diborgol, tetapi dia tetap bisa memiliki sukacita Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu tidak tergantung dalam keadaan apapun. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada dunia ini berbeda dengan dunia. Berikan, saudara. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan itu melampaui segala akal dan pikiran kita, melampaui segala situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan heran. Ibu itu kok senyum saja ya. Hidupnya kayak nggak ada masalah ya. Padahal masalahnya seabrek, saudara. Tapi kok kelihatannya tenang. Hidup seperti tanpa masalah begitu, saudara. Kenapa, saudara? Ada damai sejahtera Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang memenuhi kehidupannya. Padahal hidupnya banyak masalah, banyak pergumulan. Banyak air mata yang keluar dari matanya, saudara. Tetapi saudara, dia bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita. Karena apa, saudara? Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Demikian juga dialami Rasul Paulus. Sehingga dalam ayat 13 dikatakan tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus, dia seorang manusia sebagaimana kita, saudara. Tapi dia bisa menghadapi, menanggung segala sesuatu, segala perkara. Nah, kalau kita membaca ayat sebelumnya itu dijelaskan di sana. Segala perkara itu bisa dilihat dari siapa? Paulus bisa mengalami kekurangan. Paulus juga bisa mengalami itu kelimpahan. Ya. Paulus bisa merasakan apa itu kenyang, apa itu kelaparan. Tapi Paulus bisa menghadapi semua situasi itu, saudara. Dikatakan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini Paulus mau menunjukkan bahwa ada dua hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan orang percaya. Yaitu kemiskinan, kekurangan, atau kelimpahan, atau kekayaan. Dua hal ini membuat orang percaya bisa apa, saudara? Bisa apa? Bisa jatuh, saudara. Orang miskin bisa putus asa kepada Tuhan. Orang kaya karena punya kekayaan bisa mandiri dan tidak memerlukan Tuhan. Sehingga dua hal ini yang menjadi doa dari Amsal. Kalau sudah baca Amsal 30 coba.
Amsal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Bisa dibuka. Ya, Amsal 30. Ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Ini doa dari seorang Amsal Salomo. Dikatakan bahwa 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku apa? Mati. Apa itu yang didoakan? Ayat 8. Jauhkanlah daripadaku apa? Kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang 9. Supaya apa? Tujuannya apa? Kalau aku kenyang, aku tidak apa? Menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi orang miskin dan orang kaya itu kalau nggak hati-hati, dia akan bisa jatuh dan berdosa. Tapi Paulus, saudara, dia tidak jatuh dalam dosa karena kemiskinan, karena kekurangan, atau karena kelimpahan. Dia bisa menghadapi situasi apapun yang dia alami. Bahkan tekanan hidup seberat apapun, dia bisa hadapi. Bisa hadapi bukan karena dia mampu dan kuat, karena Paulus ini orang yang luar biasa, saudara. Sebetulnya tadi saya sudah persiapkan, saudara, Filipi ya, yang ketiga, pasal yang ketiga. Semua pujian ini mengiring, ya mengiring. Ya saya lihat pujiannya menggiring untuk hal-hal ini, saudara. Saudara, Paulus mampu, sanggup, dan dapat menanggung segala sesuatu. Bukan karena dia karena hebat dan kuat dan luar biasa. Bukan. Memang Paulus ini seorang yang luar biasa kalau sudah lihat sejarah hidupnya itu. Dia punya latar belakang atau background hidup yang luar biasa, yang jarang dimiliki banyak orang. Bukan karena itu dia bisa menanggung segala sesuatu, bukan karena pengalaman hidupnya yang luar biasa itu, bukan karena backgroundnya yang luar biasa, yang membuat dia sanggup dan cakap menanggung segala sesuatu. Saudara, lihat hari-hari ini, orang yang hebat-hebat akhirnya terpuruk dan jatuh. Sehebat apapun, saudara, orang yang tetap tidak mampu untuk bisa menanggung beban hidupnya sendiri. Kecuali firman Tuhan katakan tadi, aku sanggup menanggung segala sesuatu, atau segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus ini bisa menanggung segala sesuatu hanya ketika dia berada di mana, saudara? Coba ditampilkan tadi ayat 13 tadi. Perhatikan baik-baik, saudara. Kunci rahasia bagaimana kita cakap dan sanggup dan mampu menanggung beban seberat apapun. Dikatakan apa? Ku tanggung di mana, saudara? Di dalam Dia yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Paulus yang berlimpah-limpah itu, saudara, karena tekanan hidup itu bukan sekali dua kali, tapi kalau saudara membaca Alkitab di sana, oh saudara, penderitaan yang dialami Paulus itu tidak seperti yang dialami rasul-rasul yang lain. Dia itu paling menderita dibanding dengan rasul-rasul yang lain, karena memang saudara, latar belakang dari Rasul Paulus ini seorang yang penganiaya jemaat. Ya. Jadi apa yang dia tabur, ya bukan itu maksudnya. Saudara, dia itu langsung, saudara, menghadapi penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia cakap dan bisa menanggungnya. Karena apa, saudara? Dikatakan tadi, karena ada kekuatan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mensuplai. Kata bahasa aslinya itu pakai kata kini, waktu kini. Artinya sesuatu yang sedang terjadi dan terus-menerus akan apa?
terjadi. Jadi bukan kekuatan yang datang hanya pada waktu di penjara, setelah keluar penjara, menganiaya, enggak, saudara, enggak. Tapi penyertaan kekuatan Allah itu diberikan kepada Paulus setiap saat, setiap hari, terus menerus. Sehingga dikatakan tadi dalam segala perkara, apa dikatakan? Aku sanggup untuk menanggungnya. Dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, artinya itu tidak pernah hanya satu momen tertentu saja, tapi dalam segala momen yang terjadi dalam kehidupannya, baik dalam kekurangan, kelimpahan, pada waktu kelaparan atau kenyang, saudara, pada waktu sakit atau sehat, dalam situasi apapun, kekuatan Allah itu terus memenuhinya, menyertainya. Dan kekuatan Allah itulah yang memampukan Paulus itu bisa berdiri kokoh sekalipun sedang diterpa badai kehidupan ini. Sehingga dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan di sana, Paulus menasihati jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10 dikatakan di situ. Akhirnya, jadi ujung-ujungnya saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab saudara, kalau kita tidak memiliki kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi situasi dunia ini. Yang firman Tuhan katakan dan nubuatkan, menjelang akhir zaman, kehidupan manusia semakin sukar. Kehidupan manusia semakin sukar, semakin sulit. Saudara, oleh karena itu yang kita perlu doakan apa saudara? Tuhan lalukan kesukaran ini. Begitu saudara? Ini nubuatan saudara. Nubuatan Tuhan itu pasti apa? Terjadi. Mau tidak mau kita harus menghadapi situasi itu. Dan saat ini sudah kita merasakan hal itu saudara. Ini baru sebagian. Belum puncaknya saudara. Belum puncaknya. Puncaknya nanti pada waktu zaman apa saudara? Antikris. Ini hanya nyicipi sedikit-sedikit saja saudara. Begini aja sudah susah ya. Banyak orang kelimpungan saudara. Apalagi puncaknya nanti kayak apa saudara. Sehingga orang lari ke timur, ke barat. Ya pengen mati tapi enggak mati-mati saudara. Enggak bisa mati-mati. Saudara, dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Paulus itu datangnya dari Tuhan. Bukankah dari intelektualnya, dari pengetahuan Alkitabnya. Tapi kekuatan yang dimiliki Paulus itu dari Tuhan. Oleh karena itu dia menyadari bahwa kekuatan dari Tuhan, maka dia harus senantiasa berada di mana saudara? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bukan di dalam apapun di luar Tuhan. Apapun yang terjadi dia mau tetapkan hatinya untuk di dalam Tuhan. Nah kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ya digambarkan seperti apa saudara? Kita itu seperti apa? Ranting. Kita itu digambarkan seperti ranting. Dan Yesus itu digambarkan sebagai pokoknya. Ranting bisa hidup tanpa pokok? Ranting itu harus apa? Nempel. Harus melekat, harus tinggal di pokoknya. Ranting itu tidak akan bisa menghidupi dirinya sendiri. Ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting akan bisa hidup dan berbuah ketika dia melekat, menempel, tinggal di dalam pokok. Sehingga firman Tuhan katakan dalam kitab Injil Yohanes itu, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Saudara, oleh karena itu saya mengajak saudara, dalam situasi hari-hari ini, hendaklah kita semakin apa saudara? Melekat di dalam Dia. Bukan semakin jauh saudara, tapi semakin melekat dalam Dia, semakin tinggal dalam Dia. Saudara, tanpa Dia
kita nggak ada apa-apanya, saudara. Bagaimanapun hebatnya saudara, tanpa dia, saudara, ujung-ujungnya kita tidak akan bisa buat apa-apa. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kecil kekuatan kita. Semakin stres kita, saudara. Semakin gelisah, semakin khawatir, semakin kehilangan sukacita. Tapi ketika kita semakin dalam menikmati hadirat Tuhan, semakin kita menyatukan diri kita dengan Tuhan, yang ada sumber kekuatan itu, saudara, sumber penghiburan, sumber kehidupan itu, maka saudara, kita akan mendapatkan aliran-aliran mineral-mineral kehidupan yang kita perlukan untuk kita bisa tetap hidup, saudara. Mungkin kita tidak hidup dalam kelimpahan, tapi dalam kecukupan. Tapi ketika ada damai sejahtera, itu yang dicari orang, saudara. Apa artinya, saudara? Kekayaan yang melimpah-limpah, tapi hatinya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, dan itu bisa terjadi ketika apa, saudara? Sekali lagi, saudara, hanya ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia itu siapa sih? Yaitu Tuhan Yesus. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Ketika kita masuk dalam kasih karunia Allah, di sana tersedia segala perkara yang kita perlukan dan butuhkan. Dalam kitab Ibrani dikatakan di sana. Oleh karena itu, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan saudara, tengah kelelahan saudara, tapi masih menyempatkan diri untuk datang pada malam hari ini ke rumah Tuhan untuk berdoa, untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Percayalah saudara, apa yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Kalau itu dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Sehingga badai apapun yang menimpa kita, selama kita tinggal dalam Tuhan, berdiri di dalam Tuhan, saudara, rumah itu tidak rubuh, saudara. Kita Matius pasal 7 katakan di sana, perumpamaan orang membangun rumah di atas pasir dan atas batu karang yang teguh. Tapi sebaliknya orang yang di luar Tuhan, dengan masa yang sama, tapi menghancurkan rumah itu. Saudara, orang Kristen dapat dilihat sejauh mana kekuatan imannya itu ketika menghadapi apa, saudara? Masalah. Masalah mungkin tidak beda, sama. Gara-gara enggak dia apa? Salamin. Ya. Mentang-mentang saya orang kaya. Atau disalami tapi mukanya ngelihat. Orang lain yang lagi ngobrol, saudara ya. Orang lagi keluar ngobrol gini, saudara. Tangannya ke pendeta biasanya kan gini terus, saudara. Ya. Gini terus ini. Jalan terus, saudara. Oh iya. Ini sudah dipegang, saudara. Iya. Kelewat lagi. Saudara, mentang-mentang saya perempuan. Saudara, tapi orang yang imannya kuat, dewasa, dilihat atau enggak salami dengan salam yang hangat atau tidak. Dulu di sana itu ada, saudara, asar. Saya bilang udah enggak jadi asar aja deh. Masuk, saudara, hanya ngulurkan tangan saja, saudara. Gini aja, kenceng gini aja, saudara. Ya, kenceng aja gitu. Jadi yang nyalami siapa? Jemaatnya, saudara, yang megang gini jemaatnya. Dia hanya kenceng aja, diserahkan aja. Lur, gini aja. Orang ngobrol laporan. Itu bapak itu kalau asar salamannya cuma tangannya disodorin gitu aja, kenceng aja. Saudara, saya bilang, Pak, kayaknya nggak cocok jadi asar. Ya. Jadi pendoa aja deh. Ya, jadi pendoa saja. Gara-gara gitu aja tersinggung, saudara. Ya, yang lainnya tetap jalan terus, saudara. Ini orang gitu aja mogok. Udahlah, nggak gereja-gerejaan lagi, nggak pelayan-pelayan lagi. Tapi di sini nggak ada, saudara ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngaku saja. Saudara, jadi di dalam Dia. Nah, pertanyaannya selama ini, saudara, gimana?
Ada masalah saudara lari kemana? Hah? Tuhan atau Tuhan? Tuhan ya. Ya. Jadi ada gini pikiran pertama langsung, wah si A ya, dia orangnya baik, pasti bisa dia datang ke sana. Ya. Shalom, shalom, wah gimana bang? Terus bisa nggak bantu saya? Aduh, hari ini kayaknya nggak bisa ya. Ya, langsung apa saudara? Kibir-kibir. Di rumah dengan penuh iman dan percaya sampai ke situasi tempatnya, saudara. Aduh, kayaknya hari ini belum bisa ya. Padahal hari ini betul-betul butuh banget, saudara. Ya, wah kecewa, saudara. Tapi itu baik juga, saudara. Baik juga. Supaya orang ini belajar untuk apa? Mengandalkan Tuhan, saudara. Saya pernah ngalami itu, saudara. Bukan hanya sekedar omongan, tanda tangan di atas meterai, saudara. Apa kurang kuat, saudara? Pak Edi kan pernah sarjana hukum kan ya. Kira-kira bagaimana Pak Jadi? Perjanjian di atas meterai. Mau menjadi donatur atau menjadi apa istilahnya itu sponsor. Saudara ya. Mulai pertama kali datang sampai lulus sepeser pun tidak ada buktinya, saudara. Kira-kira gimana, saudara? Padahal saya tandanya itu minta itu, saudara. Tandanya itu minta itu. Tuhan, saya minta tanda bahwa Tuhan, kalau itu ada orang yang mau tanda tangan sponsor, saudara. Saudara, ternyata cuma tanda tangan doang, saudara. Dan disitulah, saudara, saya belajar untuk beriman kepada Tuhan. Sehingga dosen saya tahu pergumulan saya dikasih Filipi 4 ayat 19, saudara. Itu, saudara, di meja belajar saya tak tulis itu, saudara. Karena suruh ngapalin, saudara. Ya, di tempat tidur, karena saya kan di apa bawah, saudara ya. Itu ada 2 susun begitu, saya di bawah. Di atas tempat tidur tidak tulis juga Filipi 4:19 dibaca. Jadi mau tidur, bangun tidur membaca Filipi 4 ayat 19, saudara. Anehnya, saudara. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu enggak muncul-muncul, saudara. Ayat firman Tuhan ini benar tuh enggak sih ya? Tapi saudara, tahu enggak, saudara? Tuhan kasih tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Saya pikir kenapa kok enggak tahun pertama, tahun kedua? Sedangkan yang lain itu ada 3, ada 4. Wah enak, hidupnya makmur. Gendut-gendut, saudara. Sedangkan saya kurus, hanya kumisnya yang tebal, saudara. Tahun yang keempat, pada waktu saya membuat skripsi, di situ Tuhan kasih jalan keluarnya. Kalau enggak, mungkin nasib saya seperti yang lainnya, saudara. Saya sering cerita, saudara. 150 orang mahasiswa pertama. Sampai tahun keempat tinggal 40 orang. Tahun keempat persis yang lulus di wisuda itu separuhnya, saudara. Yang lainnya belum. Kenapa? Belum selesai memenangkan jiwa, ada yang belum selesai skripsinya, ada yang belum nilainya, masih ada yang D, saudara. Saudara, tapi saya bersyukur 4 tahun selesai. Walaupun itu memang tidak mudah, perjuangannya sangat luar biasa. Yang lain tidur ngorok, saudara, karena saya nggak punya mesin ketik, jadi saya nunggu orang yang punya selesai, saudara. Jadi mereka selesai jam 12, jam 1 ya, di situ urutan saya, saudara, ngetik sampai pagi. Kadang-kadang nggak mandi berangkat sekolah itu, saudara, karena takut apa? Masuk angin. Ya, kadang-kadang, saudara, lagi kuliah itu karena ngantuknya, pulpen ini bang tangan itu tahu, cerak itu kaget, saudara. Saudara, ya itu, saudara, dan itu 4 tahun, saudara. Belum lagi nanti ke desanya, ke pelayanan itu, saudara, jalan kaki, sehingga saya bilang, untuk jadi hamba Tuhan kok susah sekali sih. Ya, tapi sekali lagi tepat pada waktunya, saudara.
Dan saya bersyukur kalau enggak begitu, saudara, saya tidak ada bersama dengan saudara. Saudara, di dalam Dia. Jadi saya minta ke saudara, mari kita tingkatkan, saudara, ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Dia. Bangun terus hubungan, saudara. Ada jam-jam yang Tuhan sediakan di tempat ini, jangan biarkan begitu saja. Hadirlah, saudara. Ikuti, saudara. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak akan tutup mata terhadap saudara. Ketika badai kehidupan datang kepada saudara, saudara tidak akan jatuh tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Saudara, ketika saya menghadapi waktu beberapa musim COVID kemarin itu ya, saya kan 1 minggu itu nggak bisa tidur, saudara, dan nggak makan. Karena apa, saudara? Karena setiap mulai jam 7:30 begini, saudara, itu batuknya datang, saudara. Nah kalau sudah batuk, saudara, itu nggak berhenti, saudara, nggak berhenti. Jadi perut itu sampai akhirnya kram. Perut itu kram, jadi perut itu bergerak sendiri, saudara, gitu, saudara. Nah kalau sudah ini bergerak, itu antara mulut sama sini itu balapan, saudara. Jatuhnya terus menerus, saudara. Terus nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta setengah jam saja atau 15 menit saja untuk bisa tidur. Nggak bisa, saudara. Batuk terus. Sampai saya itu, waduh, saudara, sesek. Sesek kenapa, saudara? Nahan batuk itu, saudara. Nahan itu sampai sesek. Sehingga saya harus dipakai oksigen. Nah pada saat-saat itulah, saudara, saya ingat Filipi 4 ayat 13 ini. Doanya saya ubah, saudara. Bukan saya minta tidur setengah jam atau 15 menit. Karena Tuhan enggak kasih, saudara. Tetap batuk terus. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, aku minta Engkau genapi Filipi 4:13. Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia. Akhirnya apa, saudara? Saya diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya. Sehingga pada waktu saya kontrol ke dokter yang menangani saya ini, saudara, dia hafal betul. Pak Paulus ya? Ya. Wah, Pak Paulus itu orang yang beruntung, katanya. Harus bersaksi, katanya. Kenapa, Pak? Kondisi Bapak itu kebanyakan orang yang tinggal di sini itu tinggal namanya. Dimer saya itu harusnya kan normalnya paling tinggi itu harusnya 500. Itu 2.700, saudara. Sehingga perut saya ini tiap hari disuntik, saudara. Gosong perut sini, saudara, untuk menurunkan dimers itu, saudara. Nah kalau salah suntik, aduh, saudara, kemengnya bukan main, sakitnya bukan main, saudara. Tapi kalau enggak salah tempatnya itu enak. Tapi kalau enggak, aduh, saudara, linunya sakitnya bukan main. Sehingga perut saya hitam, saudara. Ya, saudara, saya ingat Filipi ini. Tuhan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku mau, Tuhan, Engkau beri kekuatan kepadaku. Akhirnya saya bisa melewati situasi itu. Dan saya hampir-hampir menyerah, saudara. Hampir-hampir sudah menyerah. Sudah enggak kuat lagi. Makanya saya sesek nafas itu karena nahannya itu. Karena balapan, saudara. Ya, balapan. Kalau perut sudah bergetar gini-gini. Wah, terus, saudara. Terus. Ya. Jadi mau nahan ini enggak bisa. Jadi sampai akhir tenaganya lemes, sudah lemes semua. Udah enggak makan, enggak tidur, saudara. Sehingga dalam waktu 5 hari itu saya turun berapa kilo itu, saudara. Kurus sekali. Saudara, tinggal di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan kemana-mana, saudara. Ketika saudara mengenai badai kehidupan ini, tinggal di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara. Seperti Paulus, tetap di dalam Dia. Dia tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan. Di penjara pun, saudara, tangan dan kakinya diborgol, tapi mulutnya, saudara, tidak dilakban, saudara. Dia menginjili orang-orang di penjara, sehingga di penjara pun ada orang-orang yang bertobat, saudara. Jadi tetap melayani Tuhan, tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
Saudara, kemudian jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau engkau menghadapi kehidupan dengan sungut-sungut, saudara, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memperburuk masalah saudara. Tapi ucapanlah syukur kepada Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa saudara percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Jangan saudara mengeluh. Jangan saudara marah-marah. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur itu membuktikan kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Mungkin tidak saatnya hari itu menolong, tapi mungkin dalam proses. Ya, Tuhan ingin melihat sejauh mana saudara punya iman yang teguh kepada Tuhan. Punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu menjadi doa kita tidak langsung, tapi mungkin dalam proses. Supaya Tuhan tahu, iya, kamu memang betul-betul orang yang beriman percaya. Saudara, Abraham ketika dia mau membunuh anaknya, siapa namanya? Ishak. Tuhan katakan apa? Cukup. Karena Tuhan tahu imannya bulat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sediakan apa? Domba. Saudara, Tuhan ingin melihat imanmu cukup. Sehingga Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlu, kau butuhkan. Jangan buru-buru sewot sama Tuhan. Jangan buru-buru mutung sama Tuhan. Jangan buru-buru mengambil keputusan, enggak usah ke gereja, enggak usah berdoa, enggak usah melayani. Jangan, saudara. Tetaplah saudara, ambil keputusan apapun terjadi, aku mau tetap percaya dan tetap setia sama Tuhan. Itu artinya kita tinggal dalam Dia. Dan saudara, saya percaya Allah yang sumber kekuatan itu akan melimpahkan kekuatan kepada saudara. Sehingga dikatakan di sini saudara, segala perkara, artinya dalam segala situasi kondisi apapun, Paulus bisa menghadapi kehidupan yang baik. Kenapa? Ada kekuatan yang tidak pernah berhenti memenuhinya. Kenapa? Memakai kata gini, terus menerus Allah memenuhi Paulus dengan kekuatan kuasanya. Sehingga dalam kitab Efesus dikatakan tadi, dan akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kalau kuasa Tuhan, siapa yang sanggup, saudara? Enggak ada, saudara. Dia akan menjadi pemenang. Dan saya percaya, saudara, kita akan lebih menjadi orang-orang yang menang. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan mengingatkan kepada kita, kemana kita harus datang ketika ada badai kehidupan. Jangan lari kemana-mana, tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena disitulah Dia akan mencurahkan berkat kekuatannya, kuasanya kepada kita. Sehingga kita sanggup menanggungnya. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan.